Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai bunda-bunda di luar sana, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat. Dan buat kalian yang baru menemukan channel YouTube ini, yuk bantu subscribe supaya aku lebih semangat lagi nih upload videonya. Nah teman-teman, jadi ceritanya hari ini aku nyiapin buka puasa aku, dan kali ini aku nyiapin menunya yaitu es lumut ya bun ya. Jadi gimana sih cara buatnya? Itu gampang banget ternyata, dan hasilnya itu benar-benar seger banget. Ya udah, yuk langsung aja kita simak videonya. Nah di awal tadi aku udah kasih lihat bahan-bahannya ya bun ya. Kita tuh harus siapin susu evaporasi, kemudian susu kental manis, ada juga Nutrijel atau agar-agar, aku pakainya Nutrijel itu 2 saset yang rasa kelapa muda ya bun ya. Dan ini ya udah kita siapin bahannya untuk buat lumutnya dulu nih. Jadi agar-agar tadi kita masak ya bun ya, supaya menghasilkan warna hijau, karena kan Nutrijelnya itu warnanya masih polosan gitu ya. Jadi aku kasih deh tadi, aku tambahin pewarna makanan warna hijau ya bun ya. Ya udah, ini kita masak aja sampai dia benar-benar mateng. Nah bun, kalau kalian lihat itu tuh agar-agarnya udah umep ya, atau udah pasti mubluk-mubluk, artinya itu sudah matang ya bun ya. Ya udah, kalau sudah mubluk-mubluk sudah matang mubluk-mubluk ya intinya udah matang gitu ya bun ya. Kita siapkan batu es deh. Nah batu es di sini benar-benar sangat penting ya bun ya. Jadi mencegah si agar-agar itu buat sketan sendiri berbentuk mangkok. Jadi kan kalau misalnya kita buat agar-agar terus ditaruh di mangkok, kan dia bakalan bentuk mangkok gitu kan. Dan dengan adanya batu es ini, itu tuh membuat tekstur lumutnya kita hancurin gitu ya bun ya. Jadi hasilnya seperti lumut gitu loh. Di bagian ini menurut aku sangat penting ya bun ya, untuk selalu diaduk si agar-agarnya supaya si agar-agar nggak ngeset ya. Jadi kita dapat tekstur lumutnya. Nah kalau bunda-bunda di rumah lagi nyiapin buka puasa apa nih, pastinya seger-seger ya bun ya. Ya nggak apa-apa ya bun ya, namanya aja kita itu semangat banget gitu loh ya ngebuat bukaan puasa. Tapi kalau bunda capek ya udah ya bunda tuh bisa juga kok beli takjilan di luaran sana tuh banyak banget ya bun ya yang jual gitu kan. Cuman kalau untuk aku sendiri, mungkin karena ini baru minggu pertama atau masuk ke minggu kedua, jadi tuh semangatnya masih ada gitu ya bun ya. Jadi ya udah, kalau bisa buat sendiri ya aku buat sendiri gitu. Tapi kalau memang misalnya bener-bener lagi capek banget, ya udah nggak usah dipaksakan ya bun ya. Kita bisa keluar, yang penting siapin uang untuk beli takjil di luar. Lagian juga kalau di luar itu rasanya emang enak-enak ya bun, tapi jujur secara pribadi kita tuh kayak kurang puas aja gitu loh kalau misalnya beli makanan di luar ya kan. Jadi ya udahlah, kalau misalnya nggak kepepet banget, biasanya aku nggak deh. Oke deh bun, lanjut lagi ke videonya. Ini tahap selanjutnya adalah kita masukkan susu yang terenak di dunia, yaitu susu evaporasi. Ini nih yang bikin candu banget nih, enak banget kalau udah kecampur sama si susu evaporasi ini ya bun ya. Tuh warnanya jadi cantik ya kan, kalian bisa lihat. Ini kita aduk-aduk aja ya bun ya. Tuh jadi kelihatan ya bun ya si lumutnya kalau udah dikasih susu evaporasi. Ini kita aduk-aduk aja. Kalau ada yang mungkin bagian agak ngeset gitu ya, kita bisa sedikit hancurin supaya benar-benar kayak lumut banget ketika kita lagi minum es lumut ini gitu ya bun ya. Aku masih tahap mengaduk-ngaduk ya bun, tuh kalian lihat ada yang menggumpal. Setelah itu ya bun, kalau udah masuk susu evaporasi supaya sedikit manis gitu ya, ini aku tambahin susu kental manis, dan aku nggak tambahin gula lagi ya bun ya kalau udah masuk susu kental manisnya. Berapa takaran untuk susu kental manisnya dikira-kira aja sesuai selera bunda. Kalau aku sendiri ya bun cenderung suka yang agak sedikit manis lah ya. Ini aku mungkin kurang lebih sekitar 5 sendok sampai 6 sendok deh kayaknya ya bun. Nah kemudian kita aduk-aduk aja
supaya tercampur rata gitu ya bun ya. Nah bun, ini kita aduk terus sambil kita lihat agar-agarnya itu gumpal atau enggak gitu ya. Di tahap selanjutnya aku mau tambahin yang namanya keju ya bun ya. Sebenarnya ini selera ya bun, tapi menurut aku kalau aku tambahin parutan keju itu rasanya lebih melted banget, kayak gimana gitu, enak, creamy gimana gitu loh bun. Jadi kalau kalian suka yang samaan kayak aku, kalian bisa tambahin tuh yang namanya keju parut. Nah ini tuh ngebuat rasanya tuh jadi enak banget sih menurut aku. Cuman kalau misalnya bunda nggak ada keju di rumah ya, atau lagi nggak ada stok gitu kan, cukup susu evaporasi dan susu kental manis itu udah cukup banget kok bun ya, udah enak banget. Nah ini sengaja aku tambahin karena aku emang suka banget sama yang namanya keju. Enak banget kalau udah dicampur sama keju itu bun ya. Kemudian untuk parutannya tipis-tipis saja ya bun ya, nggak usah yang terlalu tebal. Kalian juga bisa sedikit tipis-tipis aja gitu ngasihnya. Nah ini aku campur rata lagi ya bun ya ke dalam adonan, kemudian sambil diaduk-aduk. Kebayang gak sih bun rasanya kayak apa? Itu enak banget sih menurut aku ya. Nah kalau udah masuk semua bahan itu artinya udah siap guys, udah semua ini udah jadi. Oke deh bun ya, es lumutnya udah jadi. Berikutnya aku mau buat yang gurih-gurih. Kira-kira aku mau buat apa ya? Simak terus videonya. Nah guys, hari ini aku buat pempek telur, pempek lenjer dari bahan teri ya guys ya. Karena nggak ada ikan giling, pingin buat pempek cak ngirup cuko ya kan, jadi buat pempek ini. Nah ini cantik nih, ini pempek telur. Nanti setelah selesai direbus ya kan, nanti kita akan goreng. Nah bun, jadi aku buat pempek ini tuh bahan dasarnya bukan dari ikan tenggiri, melainkan dari ikan teri ya bun ya. Jadi tuh aku nggak ngerekam gimana cara ngebuatnya, yang jelas ikan terinya direbus, kemudian dikasih bawang putih, kita blender jadi satu, tambahkan air, dan airnya itu kita didihkan dulu untuk membuat umaknya dari gendum. Nah nanti kalau udah jadi umak atau adonan gendumnya itu dingin, kita kasih telur, kita kasih penyedap rasa, garam dan lain sebagainya. Setelah itu baru tambahkan sagu ya bun ya. Cuman aku nggak ngesut tadi cara membuatnya, yang jelas pas bagian ngerebusnya aja tadi kelihatan. Ini tuh rasanya enak ya bun, walaupun nggak pakai ikan tenggiri super, sama aja ini juga enak kok dinikmatin. Yang penting jangan lupa cukonya ya bun ya. Kalau cukonya enak pasti pempeknya juga enak. Oke deh bun ya, jadi ini kita balik-balik aja si pempeknya supaya nggak gosong. Nah bun, kalau pempeknya udah warnanya kekuningan kemasan kayak gini, itu tandanya udah matang, langsung aja kita angkat. Alhamdulillah menu buka puasa hari ini udah selesai ya bun, dan ini juga sebenarnya udah buka puasa. Nah ini si pempeknya kalian bisa lihat tuh, aku cicipin di sini, rasanya enak banget. Tuh kalian bisa lihat isiannya telur, terus dicocol cuko, wah rasanya mantap ya bun ya. Kalau kalian orang Palembang pasti kalian pernah nih nyobain menu yang satu ini. Oke deh bun ya, mungkin video aku sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video aku tuh bermanfaat, bisa jadi bahan referensi bunda buat buka puasa. Thanks banget yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang belum subscribe, yuk bantu subscribe. Thank you for watching and then see you next time video. Bye bye bun.